Hey guys, Ellie lagi di sini. Aku akan berbagi dengan kalian bagian akhir dari ceritaku. Dan percayalah kalian gak akan mau melewatkannya. Di bagian kedua ceritaku, rencana dendamku berjalan lancar. Brian pergi ke New York untuk kerja di sana selama 3 bulan. Dan aku berhasil merayu Clark. Sekarang kami pacaran dan aku hampir mendapat semua informasi yang kubutuhkan untuk membuat perusahaan Sasha hancur. Tapi setelah sehari yang menakjubkan bersama Clark, aku pulang dan kalian gak percaya apa yang menungguku. Ada Brian di sana. Dia duduk di ruang tamu rumahku dan kelihatan sangat marah. Dia terbang pulang sore itu dan gak sabar habiskan akhir pekan bersamaku. Tapi saat dia sampai rumah untuk mengejutkanku, aku gak ada di sana. Dia hendak menelponku bertanya aku di mana saat dia menerima foto dari temannya. Itu adalah aku dan Clark. Ternyata temannya telah melihat kami berbagi piknik dekat jembatan Golden Gate. Dan diam-diam mengambil foto kami saling berciuman dan mengirimkannya ke Brian. Dan dia marah besar. Dia mulai memakiku berkata, "Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku seperti ini?" Dia terlihat patah hati dan yang bisa kulakukan hanyalah menangis. Aku bahkan gak bisa menjelaskan diriku karena kenyataannya sangat lebih buruk. Jika dia tahu itu untuk menyakiti ibunya, dia gak akan memaafkanku. Pada akhirnya dia bergegas pergi meninggalkanku di sana menangis. Tapi aku harus tetap kuat. Aku harus fokus dengan balas dendamku. Aku gak ada waktu untuk duduk dan menangisi Brian. Untuk sekarang aku harus mengesampingkan dia dan berusaha gak memikirkannya. Kemudian hari Senin datang. Aku kelelahan. Aku hampir gak tidur sepanjang akhir pekan dan gak mampu berangkat kerja. Tapi aku gak punya pilihan lain. Hari berjalan lambat. Dan saat jam 5 sore tiba, aku menunggu sampai semua orang pergi, lalu pergi ke kantor Clark. Aku memberinya pelukan dan dia mulai memijat leherku dan berkata, "Sayang, kamu kelihatan capek sekali. Ada apa?" Aku menjawabnya berkata, "Enggak, aku baik. Malah aku ngerasa baik kan ketemu kamu. Meskipun aku gak bakal nolak secangkir kopi." Tentu saja Clark dengan senang pergi dan membuatkanku kopi. Dan segera saat dia keluar ruangan, aku lari ke mejanya dan mulai menggeledah mencari dokumen itu. Tapi aku gak bisa menemukannya dimanapun. Apa dia simpan itu di laci? Cepat-cepat kuperiksa, tapi saat sedang melakukannya, Clark jalan balik ke ruangan. "Ellie, kamu sedang apa?" Aku ketakutan sekali dan beranjak sambil berkata, enggak, cuma bantu kamu bereskan meja, ini berantakan sekali." Di saat itu HP-ku tiba-tiba bunyi. Aku beranjak mengambilnya, tapi Clark mendapatkannya terlebih dahulu. Oh tidak. Tiba-tiba wajahnya berubah saat membaca pesanku. Lalu dia bilang, "Apa yang terjadi, Ellie? Sebaiknya kamu jelaskan segera." Dia memberikan HP-ku kembali dan aku gak mempercayainya. Itu Amy, kolegaku yang lama, menanyakan apakah aku sudah mendapatkan dokumen terakhir yang menunjukkan cara aplikasi itu dirangkai. Aku merasa gak enak dan aku tahu aku gak bisa berbohong lagi. Aku menatap balik Clark dan dengan tangis kuceritakan padanya semuanya. "Clark, aku tahu kamu mungkin akan benci padaku setelah kuceritakan ini dan aku gak menyalahkanmu, tapi tolong dengarkan aku. Sasha itu wanita yang jahat. Dia sebenarnya adalah simpanan ayahku ketika aku masih kecil, dan dia menghancurkan keluargaku. Aku minta maaf Clark, tapi aku sebenarnya bertunangan dengan Brian, anak Sasha. Aku hanya mengambil pekerjaan ini karena ingin temukan kesempatan menghancurkan bisnisnya dan keluarganya. Segera setelah melihat Sasha tertarik padamu, kuputuskan untuk berusaha membuatmu menyukaiku. Jadi aku bisa tunjukkan padanya rasanya kehilangan seseorang yang dicintainya. Kemudian dengan memperalatmu, aku akan mengambil semua informasi rahasia untuk..." Aku sangat menyesal, Clark. Saat aku selesai memberitahunya, aku menangis sesegukan. Aku sampai sulit bernafas. Dan aku tahu Clark akan sangat kesal, tapi sebaliknya sesuatu yang gak masuk akal terjadi. Dia mendekat dan memelukku. Dia menyuruhku untuk menenangkan diri lalu berkata, "Balas dendam itu gak ada gunanya, Ellie. Itu gak berguna untuk siapapun, terutama tidak untukmu. Aku tahu Sasha menyakitimu, tapi kau harus merelakan itu. Itu sudah menjadi masa lalu sekarang. Tentu itu mungkin akan membuatmu merasa lebih baik sekarang. Tapi jangka panjangnya akankah kamu akan lebih bahagia?" Saat itu aku semakin menangis. Kenapa dia masih bersikap sangat baik padaku? Aku gak layak diginiin. Aku terus meminta maaf dan dia bilang dia paham kenapa aku lakukan semua ini dan bahwa dia memaafkanku. Dia bilang, "Aku tahu hatimu itu baik. Kamu hanya sedikit tersesat. Itu saja. Tapi berjanjilah satu hal padaku. Tolong jangan berikan dokumen itu pada perusahaanmu yang lama. Perusahaan kami telah bekerja keras untuk ini. Tolong jangan lakukan itu, Ellie." Ya, paling tidak itu yang bisa kulakukan setelah semua yang kulakukan padanya sejauh ini. Aku janji gak akan serahkan dokumen itu. Dan setelah ku tinggalkan Clark di kantor, aku menyadari sesuatu. Aku sebenarnya menyukainya. Bukan hanya sekedar teman atau rekan kerja, tapi lebih dari itu. Aku punya perasaan yang nyata untuknya. Dan sekarang aku pergi dan sangat menyakitinya. Aku merasa sangat gak enak. Dan masih ada beberapa hal yang harus kubereskan.
Sesampainya aku di rumah, ku telepon Brian. Tapi dia nggak menjawab. Aku tahu aku nggak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi ku tinggalkan pesan suara menjelaskan semuanya. Ku akhiri pesan itu dengan meminta maaf. Tapi aku tahu akan berat untuk Brian memaafkanku. Aku nggak menyalahkannya. Nggak hanya aku sudah berselingkuh darinya, aku bahkan mencoba menyakiti ibunya. Bagaimanapun, dia ibunya. Meskipun dia sudah melakukan hal yang buruk di masa lalu. Keesokan paginya aku mengundurkan diri. Orang-orang terkejut, tapi aku cuma bilang ingin pulang dan tinggal bersama ibuku. Saat ku kemasi barang-barangku di kantor, aku menemukan kertas catatan dari Clark. Bertuliskan, tinggalkan kesedihan di belakangmu dan hiduplah bahagia sayangku. Gadis baik sepertimu layak bahagia. Jadi, Clark gak marah padaku sama sekali. Itu sudah cukup. Aku bisa pergi tanpa khawatir lagi. Beberapa hari ke depannya aku kemas semua barangku dan meninggalkan San Fran. Hatiku terasa sakit sepanjang waktu, tapi aku tahu aku perlu pergi dari sana dan menjernihkan pikiranku. Aku baru saja check-in di bandara saat Brian menelponku. Aku sangat gugup menjawab teleponnya. Karena aku belum dengar kabar darinya sejak ku tinggalkan pesan suara. Aku menahan nafas saat mengangkat telepon itu dan bersiap-siap dia marah padaku. Tapi itu nggak terjadi. Tetap dengan kebaikan dan ketenangannya seperti biasa, dia bilang padaku dia terlalu terkejut dengan pesanku dan gak tahu harus berkata apa padaku. Butuh beberapa hari untuknya memikirkan semuanya, dan sekarang dia bilang dia siap untuk bicara. Aku gak marah padamu, Ellie, dia berkata. Tapi seharusnya kau cerita kisah masa kecilmu denganku lebih awal. Dan kenapa kamu gak bilang kalau ibukulah yang lari bersama ayahmu? Kita bisa saja mengatasi hal ini. Aku minta maaf, ibuku adalah orang yang menghancurkan keluargamu. Tapi kini dia orang yang berbeda. Tolonglah beri dia kesempatan. Brian, aku minta maaf atas semuanya. Aku lega kau gak marah padaku. Tapi untuk memaafkan ibumu, kurasa aku butuh waktu lebih lama. Kurasa Brian hendak mengatakan sesuatu, tapi saat itu ku dengar pemberitahuan bandara menyuruh penumpang di penerbanganku untuk lanjut ke gerbang keberangkatan. Karena itu aku gak punya pilihan lain kecuali menutup telepon. Brian dengar. Aku minta maaf sekali, tapi pesawatku sudah siap berangkat. Bisa telepon lagi nanti? Hah? Kamu akan kemana? Tanyanya. Ku bilang padanya aku akan tinggal bersama ibuku sementara. Ya, ku pikir itu akan baik untukmu sekarang. Luangkan waktumu dan pikirkan segala sesuatunya, terutama hubungan kita. Aku terkejut saat dia bilang hubungan kita, tapi kurasa dia benar. Aku betul-betul perlu waktu untuk selesaikan semuanya. Akankah aku bisa memaafkan Sasha? Aku mencintai Brian, tapi apa cinta itu cukup besar untuk menghapus semua yang telah lalu? Maksudku, aku gak tahu apakah aku bisa melihat Sasha sebagai ibu mertuaku atau enggak. Dan bagaimana ibuku akan bereaksi terhadap hal ini? Aku naik ke pesawat lalu duduk. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, hatiku kembali merasa damai. Dan aku rasa aku bisa tidur nyenyak. Benar, gak satu pun dari Brian atau Clark membenciku. Semuanya akan baik-baik saja. Aku baru saja akan menutup mataku saat ku dengar seseorang menyebut namaku. Aku melihat ke atas dan betapa terkejutnya aku. Clark sedang berjalan di lorong pesawat. Dia duduk tepat di seberang kursiku dan menengok ke arahku dengan seringai lebar dan berkata, "Aku belum pernah ke LA sebelumnya. Mau jadi pemandu wisataku?" Ya Tuhanku, aku gak percaya ini. Sedang apa dia di sini? Aku sangat terkejut melihatnya. Tapi di waktu yang sama, gak bisa kusangkal kegembiraan yang kurasakan. Gak seorang pun bisa berkata hidupku membosankan, itu pasti. Aku tersenyum pada Clark dan berkata, tentu, padanya. Aku gak tahu apa yang akan terjadi padaku di masa depan, tapi kurasa aku segera mengetahuinya. Doakan aku.